Ya, serang itu korupsi. Kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Perbaiki. Ya, ini penting sebagai tantangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Di pertahanan ya, yang kemudian menyatakan bahwa kita sekarang apa istilahnya berhadapan dengan musuh dalam selimut. Kalau saya bukan musuh dalam selimut, musuh dalam pelukan. Kalau musuh dalam selimut itu kan masih bisa ada berjarak di dalam ya, walaupun selimutnya misalnya. Tapi ini bukan lagi dalam selimut tapi ditambah di dalam pelukan sendiri. Nah, dibutuhkan keberanian. Jadi istilah musuh dalam selimut itu tidak mudah, tidak gampang. Ya, karena itu sudah sama dengan musuh dalam pelukan, Pak. Tidak mudah. Seorang pemimpin di situ diuji. Pada saat dia tahu ternyata yang satu selimut dengan dia yang yang selama ini dia berpelukan mesra adalah musuh, Pak. Misalnya, ternyata yang selama ini luar biasa, ya kami ketawa-ketawa ke TV bicara tentang kerakyatan, ternyata dia pemain, Pak. Misalnya ternyata dia yang mengundurkan hutan di Indonesia ini. Ternyata misalnya dia yang melakukan penggelapan soal tambang misalnya. Ternyata dia yang memfasilitasi adanya misalkan tambang nikel ataupun batu bara yang diekspor secara ilegal. Bagaimana itu menghadapi itu? Berani nggak? Ini yang disebut dengan pemimpin diuji, pemimpin diuji. Pada saat ternyata yang satu selimut dengan dia, yang akrab dengan dia, yang pengkhianat misalnya di negara ini, disitulah beratnya jadi pemimpin. Makanya pemimpin itu, saudara, kalau apa istilahnya ya, mau dibilang pepatah mungkin atau apa, istilah dari Belanda itu Leiden is legend ya, kalau nggak salah kurang lebihnya begitu. Memimpin itu jalan untuk menderita. Kenapa? Karena teman akrab kita, sahabat kita harus kita tindaki, Pak, pada saat dia terbukti melakukan suatu pelanggaran. Memimpin itu sebenarnya membatasi ruang gerak kita, sebagaimana ruang gerak sebelum memimpin. Makanya tidak mudah itu kelayakan seseorang untuk jadi pemimpin itu. Belum lagi tiba-tiba itu tadi kita akrab dengan dia, dia baik di depan kita, Pak. Ternyata di belakang dia main. Pertanyaannya, berani enggak kita tindak tegas itu? Disitulah beratnya jadi pemimpin. Makanya apa yang dipidatokan Menteri Pertahanan itu ujiannya berat itu. Di situ satria betul-betul diuji. Di situ seorang satria betul-betul diuji. Dan kalau tidak berani bertindak ya maka celakalah. Celakalah rakyat-rakyat jelata, celakalah petani, celakalah nelayan, celakalah masyarakat pada umumnya. Jadi ketegaan pemimpin itu, teganya itu, dia harus tega itu ada. Pada saat sudah jelas bahwa ternyata si A, si B, si C yang bermain. Misalkan dalam kondisi di Indonesia ini ternyata dialah yang memfasilitasi atau yang menyebabkan tambang-tambang ilegal itu dikirim ke luar negeri. Yang kemarin ada isunya itu sampai berapa juta ton kan? Nah sekarang kan ada lagi berita itu yang di mana sana? Di daerah timur Morowali atau Halmahera itu kan, yang ditemukan adanya penyelundupan bahkan melalui pesawat kan? Pemimpin di situ diuji. Pemimpin di situ berani atau tidak? Makanya saudara, kedepannya dalam kita melihat dan menilai pemimpin itu tidak boleh asal-asal aja, asal menilai, asal melayak-layakan. Oh layak ini. Dibutuhkan betul-betul pemimpin yang paripurna, ya. Keparipurnaan dia itu harus melewati dan melampaui kita sebagai masyarakat biasa, Pak. Kalau standarnya masih sama dengan kita, itu bukan pemimpin. Itu bisa saja dia jadi gerombolan, Pak. gerombolan sekumpulan gerombolan yang terdiri dari beberapa orang yang kemungkinan akan menjadi perusak dan penghancur bagi bangsa ini, dan kita yang akan menjadi korbannya. Lihatlah di banjir Sumatera ini, di Pulau Sumatera. Karena mereka pasti akan mengolah dan mengelola seluruh sumber daya alam ini dengan keuntungan, dengan orientasi keuntungan. Sehingga keselamatan rakyat, keselamatan kita sebagai masyarakat itu tidak akan dipikirkan, Pak. Ini kan bukan sesuatu hal yang baru akan terjadi. Ini mohon maaf yang mungkin sudah terjadi saat ini kan. Walaupun kita belum bisa dan tidak berani, tidak punya data yang konkret dan valid bahwa siapa oknum-oknum itu kan. Tapi bisa dipastikan ini bukan rakyat jelata, bukan rakyat biasa, bukan petani, bukan nelayan, bukan pedagang, bukan rakyat biasa. Mereka lah yang masuk kategori elit, orang-orang besar di negeri ini, orang-orang yang
ada di lingkaran kekuasaan, mungkin dia sebagai tokoh partai politik dan segala macam. Tapi sesungguhnya rakyat tahu. Yang sebenar-benarnya rakyat tahu. Maka ya moga-moga saja rakyat tidak sadar. Tapi kalau sadar, habislah Anda para maling-maling, para kelompok-kelompok perusak negeri ini. Akan ada waktunya. Alam akan membuka itu. Siapa yang bermain-main dengan alam Indonesia ini, siapa yang kemudian mengambil kekayaan alam dan segala macamnya, lalu masyarakat tiba-tiba bertimpa bencana dan musibah, lama-lama kepikiran, Pak. Oh, siapa ini orang-orang ini? Dan di situ nanti Anda maling-maling di negeri ini akan berhadapan. Anda akan habis itu. Kalau Anda tidak hentikan ketamakan Anda itu. Nah, kita sebagai masyarakat sudah saatnya nih harus sering bersuara, dan kita harus bersatu dengan adanya media sosial ini. Kita harus menyampaikan informasi. Pertahankan daerahmu saudaraku, pertahankan alamnya. Jangan mudah terprovokasi, terbuai dengan embel-embel investasi dan segala macam. Hati-hati, ya. Kau dikasih senang sesaat, kita dikasih senang sesaat. Bergembira kita karena ada pendapatan per bulan puluhan juta. Beli mobil kita, buat bangun rumah kita setelah itu. Karena alam Indonesia ini kita sudah sama tahu seperti apa. Datang musim penghujan, mobil kita dihanyut di bawah banjir, kita lari kemana-mana, Pak. Naik di atas atap untuk selamat. Bukan kesejahteraan yang seperti itu. Bahkan itu ancaman yang nyata, Pak. Saya lihat di Sumatera ini ngeri, ya, mengerikan. Anda jangan main-main, ya. Alam ini kalau sudah bergerak, kalau sudah bereaksi, kan alam ini sebenarnya menyeimbangkan dirinya. Karena kita yang rusakkan, dia seimbangkan diri. Di dalam proses keseimbangan itulah muncullah istilah gempa bumi, banjir, longsor dan segala macam. Termasuk hujan, badai-badai itu terbentuk badai ini. Ini kan dia respon soal perilaku kita manusia. Jadi ya, marilah kita sadar. Kalau tidak, kita yang akan dihabisi oleh alam ini. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Merdeka.